Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong terbang ke Belanda demi jemput pemain. Dua nama pemain keturunan nyatakan siap bela Timnas Indonesia Putri. Vietnam naturalisasi pemain jelang laga kontra Timnas. Elkan Bagot jadi andalan di klub barunya. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Striker Persis Solo Irfan Jauhari dikabarkan bisa menjadi tambahan amunisi Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Namanya kerap menjadi langganan dipanggil ketika Timnas level usia menjalani pertandingan. Namun Irfan Jauhari memang tengah mengalami cedera ACL sejak Agustus 2023 saat membela Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Dokter Persis Solo Iwan Wahyu Utomo menyatakan meski saat ini Irfan sudah semakin membaik keadaannya, namun belum bisa berlatih penuh dengan Laskar Samber Nyawa. Dokter Iwan mengatakan bahwa Irfan Jauhari harus menjalani tes di Jakarta sebagai prosedur dari PSSI. Bila hasil bagus, maka Irfan Jauhari bisa jadi tambahan kekuatan buat skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 nanti. Diharapkan pemain berusia 23 tahun tersebut dapat pulih dari cederanya dan mendapat hasil bagus dari tesnya sehingga bisa turut andil dalam skuad Garuda Muda. Pelatih klub Manchester City Pep Guardiola mengaku ingin melatih tim nasional yang mentas di Piala Dunia. Namun ia tidak mengetahui negara mana yang menginginkan jasanya, hal itu dilansir dari Goal International. Diketahui kontrak Guardiola bersama Manchester City baru berakhir pada Juli 2025. Ia menjadi salah satu pelatih terhebat di dunia saat ini setelah memenangkan banyak gelar bersama Manchester City, Bayern Munchen, dan Barcelona. Guardiola bahkan sempat mendapatkan penghargaan pelatih terbaik di dunia pada 2008 dan 2010 saat masih bersama Barcelona. Pelatih berusia 53 tahun itu pun total sudah memenangkan 37 gelar bersama semua tim yang ia latih. Dengan ketertarikan pelatih asal Spanyol itu menangani tim nasional, akankah Timnas Indonesia menjadi kriterianya? Jika PSSI berminat mendatangkan Pep Guardiola untuk menjadi pelatih skuad Garuda, maka PSSI diprediksi akan merogoh kocek terlalu dalam untuk menggaji sang pelatih. Sebab CV Pep Guardiola sendiri tidak main-main. Tentu kemungkinan Pep melatih Timnas Indonesia sangatlah kecil, sebab PSSI masih mempunyai kontrak bersama Sintayong dan skuad Garuda masih berada di ranking FIFA yang rendah. Setelah meninggalkan Viking FK, Shin Patinama bergabung dengan Kasyupen per Januari 2024. Pemain Timnas Indonesia ini telah menampilkan 3 pertandingan setelah tiba pada paruh musim kemarin. Diketahui Kasyupen berada dalam zona degradasi peringkat ke-15 klasemen atau 2 posisi terbawah. Alhasil, sumbangan 3 poin menjadi krusial untuk pekan-pekan selanjutnya. Andaikan Shin Patinama dan kawan-kawan merenggut 3 poin, maka setidaknya membantu naik ke posisi 14 klasemen. Memang secara catatan, Shin belum memberikan kontribusi berarti. Ia hanya masuk sebagai pemain pengganti serta belum menorehkan gol maupun assist. Tentu catatan tersebut berbeda saat membela sang mantan klub, di mana ia mampu meraup 1 gol serta 6 assist sepanjang musim. Timnas Putri Indonesia tampaknya bakal giliran mendapatkan suntikan pemain keturunan. Yang terbaru ada 2 pemain berdarah Indonesia yang siap menjadi amunisi Garuda Pertiwi. Berdasarkan laporan dari akun Instagram @sistelenesia, nama Noah Leatomu dan Estelle Lopati menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses naturalisasi demi memperkuat Timnas Putri Indonesia. Mereka sama-sama memiliki darah keturunan Indonesia sehingga punya kesempatan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda Pertiwi. Noah Leatomu merupakan pemain yang berposisi sebagai winger kanan dan saat ini ia bermain untuk tim asal Belanda Fortuna Sittard. Sementara itu Estelle Laupati bersatu sebagai pemain dari klub Liga Belanda SC Telstar. Posisi bermainnya juga sebagai winger alias beroperasi di area sayap. Menarik untuk dinanti bagaimana kiprah 2 nama tersebut untuk perkuat Timnas Putri Indonesia.
Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF merencanakan langkah ambisius untuk mengangkat prestasi sepak bola negaranya pada tahun 2024. Menurut laporan media Vietnam The Tao 24/7, VFF menargetkan dua pencapaian utama, yakni mengamankan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan meraih gelar juara Piala AFF 2024. Selain itu, VFF telah mengubah strategi mereka untuk mendukung Vietnam dalam meraih tujuan penting ini. Rencana tersebut mencakup persiapan untuk kompetisi Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia 2026, serta rangkaian pertandingan FIFA Matchday. Komite Eksekutif VFL telah merumuskan rencana sepak bola profesional untuk Vietnam dalam 1 tahun ke depan. Hal ini pun menjadi perhatian timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam akan menjamu tuan rumah dalam leg kedua pada 26 Maret 2024 mendatang, sedangkan Indonesia menjadi tuan rumah dalam leg pertama pada 21 Maret mendatang. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot sejatinya memiliki peluang menjadi starter saat Bristol Rovers menjamu Carlisle dalam pekan ke-34 Liga 3 Inggris 2023-2024. Media Inggris Bristol World sebelumnya memprediksi pelatih Bristol Rovers Matt Taylor akan mengubah banyak hal dalam skema permainan maupun susunan pemain. Bristol World sebelumnya menyebut ada peluang Elkan Bagot akan diturunkan sejak awal pertandingan melawan Carlisle. Sebab sang pelatih sebelumnya melempar kode terkait peluang Elkan Bagot yang mengatakan pertandingan melawan Carlisle menjadi waktu yang tepat untuk menguji para pemain pinjamannya. Apalagi saat melawan Northampton tahun akhir pekan lalu, Elkan menunjukkan performa yang solid serta mencetak sebuah assist. Dengan mendapatkan menit bermain di klub ini, Elkan diharapkan bisa tampil lebih matang lagi. Timnas Vietnam mendapat kabar baik dari penyerang Nam Dinh FC Rafaelson Fernandes yang berminat untuk dinaturalisasi dan membela skuad Golden Star Warriors. Federasi Sepak Bola Vietnam VFF membuka lebar peluang naturalisasi bagi para pemain keturunan maupun pemain yang sudah berkarir lama di liga lokal mereka. Kiper naturalisasi Vietnam yang tampil di Piala Asia 2023 menjadi motivasi para pemain asing untuk bermain dan memperkuat timnas Vietnam. Selama bermain di klub Vietnam, Rafaelson Fernandes memiliki performa yang mentereng sebab ia sering mencatatkan namanya pada papan skor. Sebagai penyerang, Rafaelson sudah membukukan 11 gol dan 3 assist di Liga 1 Vietnam. Apabila Rafaelson Fernandes resmi dinaturalisasi timnas Vietnam, dirinya dapat menjadi lawan bagi Rafael Struijk dan Hoki Caraka. Hal ini pun harus diwaspadai oleh skuad Garuda mengingat Vietnam memiliki visi balas dendam. Sebagaimana diketahui, saat ini pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tengah berada di Korea Selatan. Usai membawa timnas Indonesia mengukir sejarah di Piala Asia 2023 dengan melaju ke babak 16 besar, Shin Tae-yong memutuskan berkumpul dengan keluarga di negara asalnya. Namun di sela liburannya, Shin Tae-yong pun tetap memikirkan timnas Indonesia. Shin bercerita soal proses pengembangan pemain naturalisasi di skuad Garuda. Sebab Shin Tae-yong diketahui memang senang menggunakan pemain-pemain naturalisasi. Di samping itu, Shin Tae-yong mengungkapkan akan terbang ke Belanda dalam waktu dekat. Selain mencari pemain berdarah Indonesia di luar negeri, Shin Tae-yong juga berencana mengecek kondisi para pemain naturalisasi. Seperti diketahui, beberapa pemain timnas Indonesia memang bermain di Belanda. Di antaranya ada Rafael Struijk dari ADO Den Haag dan Ivar Jenner dari Jong Utrecht.